Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada hari ini 7 Januari 2023 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu, datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-25. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-25. Dan saya akan membacakan secara khusus ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13 bagi kita sekalian. Beginilah bunyi firman Allah. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kita sudah berada di tahun yang baru 2023, di hari yang ke-7. Kita sudah mendengarkan berbagai pemberitaan bahwa tahun 2023 kita sudah diperkirakan bahwa kita akan menghadapi banyak cobaan, banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian tahun 2023 itu menjadi tahun yang penuh dengan berbagai kesulitan yang bisa dapat kita alami di dalam perjalanan hidup kita di bumi ini. Tentu ini adalah berita yang menakutkan kehidupan kita. Sekaligus mau mengingatkan kita untuk kita berwaspada dan menata hari-hari hidup kita dengan baik, supaya kita bisa siap mengalami kehidupan di tahun 2023 yang disebutkan sebagai tahun yang penuh dengan banyak pergumulan dan tantangan bagi kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk kita memperhatikan kitab Mazmur pasalnya yang ke-25 ini bagi kehidupan kita. Kalau kita perhatikan Mazmur pasal yang ke-25, maka bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa masalah terbesar dari manusia di dalam dunia ini itu lebih berhubungan dengan masalah di mana ketika manusia itu memiliki hubungan yang rusak dengan Tuhan di dalam hidupnya, dan kerusakan hubungan manusia dengan Tuhan itu terjadi sehubungan dengan
manusia mulai melakukan berbagai pelanggaran terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam hidup ini. Dengan demikian Mazmur pasal yang ke-25 ini mau mengingatkan kepada kita bahwa yang paling utama yang perlu kita kerjakan adalah kita mesti membereskan relasi kita dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Sebab relasi dengan Tuhan yang tidak beres, yang tidak lagi berkenan, itu kemudian akan berdampak pada berbagai-bagai perbuatan yang buruk yang merasuki kehidupan umat manusia. Dan bahkan itu akan mengganggu juga relasi manusia dengan sesamanya, bahkan relasi manusia dengan alam sekitar. Dan itu dampaknya akan begitu berat kita hadapi di dalam hidup ini. Dengan demikian kitab Mazmur pasal yang ke-25, kalau kita perhatikan pada ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13, sudah dengan tegas diingatkan kepada kita, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Kalau demikian, pertanyaan bagi kita adalah, adakah kehidupan di tahun 2023 ini di dalamnya masih terdapat orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan, hidup pada jalan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan melakukan perintah-perintahnya di dalam kehidupannya? Ini menjadi masalah terbesar bagi kehidupan kita umat manusia. Sebab orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu akan melahirkan perilaku hidup yang tidak jujur, akan melahirkan perilaku hidup iri hati, dengki, dendam, saling mendatangkan penderitaan bagi sesamanya, tidak hidup tulus, haus akan kekuasaan, haus akan jabatan, haus akan harta. Orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan akan menghadirkan tanda-tanda kehidupan yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan dan perintah-perintah Tuhan di dalam hidupnya. Dan orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan adalah pribadi-pribadi yang mendatangkan penderitaan bagi dirinya, bagi sesama umat manusia dalam satu kesatuan hidup, di mana kita hidup bersama di dunia ini. Sebab bukankah orang-orang yang tidak jujur telah menikmati berbagai hal yang bukan menjadi hak mereka dan berdampak pada penderitaan orang banyak? Bukankah orang-orang yang iri hati, yang haus akan kekuasaan dan jabatan dan materi, tengah mendatangkan berbagai-bagai perilaku yang membuat kehidupan menjadi tidak damai di antara seorang dengan yang lainnya dalam hidup bersama?
Karena itu Mazmur pasal yang ke-25 dengan tegas mengingatkan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan itu akan menempatkan dirinya, serta dia akan mampu mengelola tahun-tahun hidupnya di bawah kehendak Tuhan. Dia akan menjadikan Tuhan serta perintah-perintahnya sebagai bahagian terpenting di dalam siara hidupnya di dalam dunia ini. Dengan demikian, dia akan memiliki hati yang bersih dan yang tulus, dan memiliki kecenderungan untuk menciptakan suasana damai dan berjuang untuk kesejahteraan hidup bersama. Karena itu di dalam Mazmur pasal yang ke-25 kalau kita perhatikan, ketika kita sedang memasuki tahun-tahun hidup yang penuh dengan banyak kesulitan dan tantangan, maka hendaknya itu menjadi kesempatan untuk setiap orang dapat mengaku dosanya di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, sekaligus berserah penuh kepada Tuhan, dan memasuki babak baru dalam hidup, yakni sungguh-sungguh hidup baru seturut dengan kehendak Tuhan. Ini menjadi penting untuk kita perhatikan di hari-hari hidup kita di tahun 2023 ini. Kalau kita perhatikan Mazmur pasal yang ke-25, sesungguhnya Allah begitu setia memelihara kehidupan kita. Dia sungguh mengasihi kita, dan itu sudah dia lakukan sejak dari purbakala sampai dengan hari ini. Tuhan masih mengasihi kita. Persoalannya adalah bahwa manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, kemudian menghadirkan berbagai perilaku hidup yang menyimpang dari kehendak Allah, yang kemudian mendatangkan banyak penderitaan bagi dirinya dan bagi orang-orang di sekitarnya, bagi alam semestanya. Sehingga perlu ada pertobatan, sekaligus membuat komitmen untuk hidup baru, untuk memiliki komitmen yang kuat dengan Tuhan dan hidup damai dengan sesama umat manusia. Ini menjadi penting bagi kita, supaya ketika kita ada di tahun 2023, kita percaya kita akan tetap merasakan hadirat Tuhan dan lawatannya bagi kehidupan kita. Sebab setiap orang yang takut akan Tuhan, sebagaimana dalam ayat yang ke-12 bacaan firman Allah tadi, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ada jaminan pembelaan Tuhan untuk kelanjutan hidup kita di dunia miliknya. Kiranya masing-masing kita dapat berefleksi dan memohon pengampunan dari Tuhan, serta membuat komitmen untuk hidup baru di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kami dan mengingatkan kami untuk setia kepada Tuhan. Kami akan beristirahat. Kiranya Allah datang untuk memberkati kami sekalian.
Dan biarlah kehidupan kami di tahun 2023 ini ada dalam penyelenggaraan-Mu. Dan ajar kami untuk mengalami pertobatan, untuk hidup kudus di hadirat-Mu, dan hidup damai di antara sesama umat manusia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.